pakar DMI Kecamatan Pondok Gede, Bapak Haji Jamaluddin SHM. Begitu banyak uraian-uraian beliau. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi untuk selalu menjadi yang lebih baik, bahkan menjadi terbaik. Langsung saja untuk selanjutnya kita adakan talkshow inspirasi dan motivasi pengembangan ekonomi kemasjidan. Kalau perkembangan ini adalah situasi ya, situasi sekarang perkembangan, tapi kita akan mengetahui bagaimana pengembangan, yaitu oleh pembicara kita Bapak Haji Sudatmiko. Beliau ini memerhati ekonomi kemasjidan, kontraktor nasional, pengusaha handal. Jadi beliau punya kiat-kiat khusus untuk bagaimana masjid kita ini terorganisir dengan baik untuk urusan ekonominya. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Saya berdiri aja deh. Ya masih muda soalnya. Gak enak awet tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pelantikan dan silaturahmi di DMI Kecamatan Pondok Gede. Yang saya hormati para kiai yang hebat-hebat semua nih, kiai, ustadz. Saya lihat, kalau lihat dari wajahnya, calon penghuni surga semua. Nggak ada yang kelewat ya, Pak Murodi ya. Yang saya hormati dari pihak wakil dari Denramil dan dari pihak Polsek. Kalau kegiatan kita di masjid seperti ini Pak, orang baik semua, nggak perlu dimasuk-masukin. Lebih baik Bapak ikut kegiatan masjid, insya Allah masjid kita masjidnya kegiatan baik-baik. Memang lebih baik kita itu, aparat itu kalau ada apa kita undang, daripada dia nyusup sendiri malah nggak ngerti nanti maksudnya. Lebih baik kita undang. Alhamdulillah saya diundang dalam rangka ngasih masukan, atau nanti kita lebih baik tanya jawab ya Pak ya. Pertama-tama, memang kita ini sebagai pengurus di DKM, memang tadi kita ibadah hanya ngurusin ibadah. Saya akui memang sekarang DKM itu tugasnya berat Pak, karena jamaahnya banyak banget sekarang dan kritis-kritis. Kalau dulu kita ke masjid paling banter 2 soft, sekarang Masya Allah subuh aja 5 soft. Jadi memang sekarang ini dari yang, kalau dulu kan kalau ke masjid yang tua, yang senior, yang pensiun, sekarang dari anak kecil semuanya ke masjid. Dari anak kecil, anak saya itu kelas 6 SD, sekolah di Al-Azhar. Tiap hari geret saya buat sholat subuh ke masjid, karena kelas 6 sudah wajib sholat di masjid sekarang di Al-Azhar. Maka dari itu, potensi apa sih yang harus kita gali nih sebagai kita pengurus DKM? Jangan sampai, maaf ya Pak, jangan sampai memang kita nih pengurus masjid, pengurus DKM, tapi jamaah kita terbelenggu dengan sekarang yang lagi ramai pinjol ya Pak ya, pinjaman online. Saya itu semenjak krisis COVID ini sudah ratusan orang kita bebaskan dari pinjol. Masya Allah, utang 5 juta jadi 20 juta Pak, utang 1 juta jadi 4 juta itu. Nah,
kalau kita berbaris, DKM ini berbaris, insya Allah nggak akan pernah ada. Tapi memang jamaah juga kadang karena kita nggak mewadai, nggak pernah ngomong, akhirnya mereka ya gampang. Nah makanya itu mungkin nanti kita sama-sama setelah pulang dari sini itu yang sekarang sedang saya kampanyekan lah ya. Kalau bisa jamaah itu segala sesuatunya disampaikan ke pengurus apa aja Pak, urusan apa aja gitu, curhatnya itu ke DKM. Kalau di tempat saya kebetulan saya tinggal di Bekasi Utara di Prima Harapan, di sebelahnya Sumatera ada namanya Prima Harapan, perumahan di Bekasi Utara. Itu masjid seperti pasar Pak. Jadi masjidnya kayak pasar, apa aja ada orangnya. Satu-satu ya Pak ya, biar nanti biar secara urut saya coba. Jadi sebenarnya tadi benar Pak Jamaluddin bahwa di ADRT kita itu jelas mengacu ekonomi itu jelas ada sekali di pasal 9 di bab 3 itu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa kita itu masjid punya kekayaan. Ya semua aset yang ada di masjid itu aset kekayaan kita. Jadi gini Pak, saya dulu kerja keras waktu saya umur saya sekarang 43. Sebelum umur saya 35 tahun saya kerja keras. Kerja saya di Jakarta Selatan, tiap pagi pulang malam, orang belum bangun saya sudah berangkat kerja, orang sudah tidur saya pulang kerja. Badan saya gunakan untuk kerja keras selama 10 tahun. Tapi setelah saya membaca buku bahwa kerja itu jangan badannya yang keras Pak, asetnya yang bekerja. Asetnya, gimana asetnya? Ya saya punya rumah, saya fungsikan. Orang dulu rumah itu jarang Pak, dulu rumah saya pecah, jadi saya punya rumah saya pecah jadi 3. Karena rumah saya dekat pasar, saya pecah rumahnya. Dibuat apa? Dibuat kontrakan. Masjid juga bisa. Masjid itu tanahnya luas-luas ya. Tanahnya luas-luas. Ya nanti fikihnya bisa deh. Tapi tanahnya luas-luas. Kenapa enggak kita sewa buat warung, isi ulang, galon seperti itu, atau yang lainnya gitu. Boleh kalau saya. Sudah banyak di Bekasi Utara yang sering kita diajak diskusi pakai seperti itu. Produknya dari mana ya Pak? Produknya punya kita sendiri ya. Jadi kekayaan, tadi kita kembali ke kekayaan dulu Pak. Jadi kekayaan masjid itu adalah aset yang ada di masjid. Nah, terus kekayaan dan dana operasi dapat diperoleh melalui, memang gini, kita itu mau nggak mau kita harus memberikan iuran ya ke jamaah kita. Karena gini, kadang-kadang kalau nggak diingetin, kalau nggak dia mereka tidak mau. Bukan yang mereka nggak mau, karena mereka lupa. Apalagi sekarang udah ada WA group ya. Karena sebenarnya gini, kita punya kewajiban sebenarnya menarik sebagian harta jamaah kita supaya jamaah kita terselamat ya. Harta mereka itu kan punya haknya, ada hak yang lain. Kita harus menarik itu sebenarnya. Kadang DKM malu, sungkan atau enggak, mereka senang. Dulu awalnya juga kita perdebatkan itu, tapi gini Pak ya, kita kalau salah enaknya kan diingetin ya Pak ya, daripada nanti diingetinnya udah di akhir atau di berat ya sebenarnya. Mendingan diingetin sekarang. Kan kita memang manusia tempatnya lupa. Pak,
dulu saya waktu kerja gajinya 10 juta buat sedekah 2,5% gampang. Apa? 2,5% suruh sedekah kan? Saya sekarang itu kalau Bapak kemarin tahu yang viral di Antelop ya, namanya tadi Bang Rodi bilang jembatan Antelop, itu saya yang kerjain, kontraktornya milik saya gitu loh. Jadi milik orang DMI. Saya juga Dewan Pakar di DMI Bekasi Utara kebetulan di tempatnya Ustaz Hasan Toha gitu. Bisa orang DMI juga bisa bikin jembatan Pak. Gitu ya. Itu yang iuran. Nah tadi yang kedua juga zakat, infak, sodako, wakaf, hibah umat Islam, itu kita yang urus. Kadang kita di masjid gak ada orang yang ngurusin itu, gak ada. Karena juga mungkin gak ada pelangnya, gak ada ininya Pak. Bapak tahu kalau kita ke dokter klinik itu kan ada tulisannya, dokter ini praktek jam sekian, jam sekian, jam sekian. Harusnya di masjid juga bikin Pak. Ahli fikih, nah, kita ada nih Ustadz ahli fikih, siapa namanya, prakteknya jam sekian, boleh Pak, boleh. Daripada mereka konsultasinya ke orang lain gak jelas-jelas, mendingan konsultasi ke kita. Banyak kita di tempat kita, banyak masyarakat tanya, Pak saya mau ada orang tua saya meninggal, baginya gimana ya Pak ya. Rata-rata di masyarakat itu ribut karena itu. Terus saya mau nikah Pak, caranya gimana? Daripada ditanya saya, lebih baik tanya ke masjid, ke DKM. Caranya gimana? Memang kalau kita nggak umumin, nggak ada pelangnya juga susah. Makanya harus kita punya sekretariat di masjid itu. Nanti kita ada yang praktek di situ, praktek keagamaan gitu. Bener Pak? Bapak notaris itu pengacara, ada pelangnya gede-gede dia. Kita nggak pernah ada konsultasi agama. Padahal semuanya, semua kehidupan ini kita, Ustadz semua yang pegang loh. Dan mereka tanyanya ke tempat lain. Nggak ada yang mau nikah juga nggak ada konsultasi, mau cerai juga nggak ada yang konsultasi, karena nggak ada tempatnya. Kalau di KUA jauh Pak, nggak tahu, saya aja nggak tahu. Saya tahunya kantor KUA Bekasi aja, kecamatan saya nggak tahu gitu loh. Karena petugas KUA-nya yang keliling sebenarnya biasanya. Gitu Pak ya. Itu yang terus kalau ya penarikan sumbangan juga itu memang yang tidak mengikat. Sebenarnya apalagi sekarang ada medsos ya, WA group atau di kita, memang banyak cara kita supaya, maaf dulu kan kita suka keliling. Nah sekarang hampir semua jamaah punya WA group. Udah enak bener. Tapi Pak kalau mau bikin sesuatu kegiatan atau mau bikin sumbangan atau apa iuran, jangan di-share di WA group aja, di broadcast Pak namanya. Jadi kalau di broadcast itu jadi langsung ke Japri, langsung ke handphonenya dia. Wah saya di Japri nih sama ketua DKM. Padahal itu broadcast, jadi sekali ngirim sekali 200, 300 gitu. Kalau di WA group Pak, kadang kan kita bercanda di WA group itu. Jadi apaan sih, nggak kebaca, akhirnya kita bikin pengumuman juga nggak tahu, jamaah kita nggak tahu karena kan scroll ke atas sulit ya. Nah itu juga, jadi kita tepat sasaran. Kita mau apa aja tadi, mau iuran, kita mau apa, mau bikin apa gitu, itu kalau bisa kita coba di broadcast. Nah tadi juga usaha-usaha yang halal ya. Nah tadi bantuan pemerintah, sebenarnya di Bekasi janjinya wali kota itu kita bisa dapat sumbangan bisa sampai 500 juta. Tapi syaratnya tadi legalitasnya sama haknya itu bisa 10 sampai 500 juta. Sumbangan dari pemerintah daerah maupun Depsos maupun dari Depak ya, tapi itu ada syaratnya tadi ya, alas haknya gitu. Emang rata-rata kelemahannya itu di Bekasi yang punya IMB masjid itu tidak lebih dari 100 masjid yang punya IMB ya Pak ya, IMB. Kemarin saya ngurus di tempat saya 3 tahun yang lalu itu baru ke 80 atau berapa yang mengurus IMB benar-benar
benar-benar memang kalau yayasannya sudah punya, tapi memang rata-rata mereka tidak mengurus IMB. Dia bukan kalau dia berani lah bongkar, namanya masjid kok dibongkar, padahal bukan itu, banyak manfaatnya sebenarnya mengurus IMB. Nah, terus saya coba sampaikan program ekonomi masjid yang potensi mungkin nanti yang saya sampaikan ini sebagian yang sesuai dengan pengalaman saya dan saya pelajari. Masjid itu sebaiknya mempunyai koperasi masjid. Kalau di organisasi lain memang sudah ada, kayak DNU itu ada, walaupun jalan gak jalan yang penting ada koperasi. Karena koperasi itu lembaga yang nanti di luar keuangannya, di luar infak masjid, karena biar terpisah tuh nanti. Karena koperasi belum tentu untung Pak. Nanti pertanggungjawabannya susah DKM nanti. Waduh kok duit infak dijadiin apa? Infak kan wakaf ya. Jadi nanti hukum fikihnya agak sulit ya. Makanya kalau bisa dibuatlah koperasi di masjid supaya untuk menjalankan yang ekonomi tadi. Nah, yang kedua, kalau bisa masjid tadi punya mart ya, punya mart, karena itu cakep bener. Jadi orang beli beras di situ, beli minyak goreng di situ. Kalau yang rokok ya beli rokok di situ, sambil ngopi di situ. Jadi nggak kalah yang lain Pak. Paling tidak Pak, kok di masjid tempat nongkrong, paling nggak waktu azan dia sholat. Kalau warungnya dari sini Pak ya, warungnya dari situ. Kadang kan kita di masjid saya di masjid kita, saya wifi saya bebasin untuk anak muda tua. Kadang bapak nanti dibuat yang macam-macam. Saya bilang insya Allah kalau di masjid paling nggak dia bisa yang buatnya. Ternyata kepake waktu Covid kemarin, rame masjid itu karena orang buat cari wifi aja, karena belajar kan online. Akhirnya tadi itu yang masjid di tempat saya itu Pak, di tempat saya kalau subuh itu 200 orang, padahal hanya satu klaster, satu RW itu sampai kalau subuh 200, apalagi kalau sholat Jumat 1000 orang. Karena kita memang masjid kita buat yang nyaman, pakai AC, walaupun bayar listrik mahal, tapi otomatis orang infaknya akan mahal, akan ya biasanya infaknya 20.000 atau 50.000 kan pakai AC. Sama kita selain DMI Mart itu online Pak, online. Jadi gini, online Mart itu sebenarnya sekarang udah zaman ya Pak ya. Kita beli barang pakai online. Mau beli nasi goreng aja kita itu online. Mau beli nasi pecel apa aja pakai online. Kenapa kalau tidak kita sendiri yang mengelola? Akhir tadi untungnya koperasi ada. Caranya gimana Pak? Satu komplek, satu masjid itu pasti ada yang jualan. Ada yang jualan apa namanya chicken, ada yang itu bisa. Akhirnya apalagi yang mengantar kita sendiri kan gak ada ongkirnya. Ongkir sekarang aja sudah hampir 6.000. Nah itu yang bisa. Gak pernah kita garap, gak pernah. Bikin softwarenya gimana? Gampang, sangat mudah sebenarnya. Bikin aplikasinya, kita gak pernah sentuh itu. Di rumah kita tuh ada yang jual nasi uduk, cakep gak kalau kita nasi uduk tiap pagi orang udah kirim online. Kita beli di mana aja, itu sekarang udah bisa. Ongkosnya 6.000. Ojek online itu kan ongkosnya 6.000, belum pakai tipnya. Ya gitu ya. Kalau kita yang ngantar kan di satu komplek, akhirnya itu yang belum pernah kita garap. Saya aja, istri saya terutama itu kalau beli bakso apa, semua kan terdaftar dalam Gojek ya. Nah kalau kayak gitu kan lebih cakep kita. Misalkan masjidnya Al-Muhajirin, semua dari produknya dari mana? Ya dari jamaah semua gitu.
yang dagang ini, nanti kita dari bentuknya ada koperasi. Pak, kalau kita baris Pak ya, kita nih karena umat Islam ini nggak baris Pak. Kalau umat Islam baris, ya Pak ya, nggak ada Indomie bisa aja, bukan Indo DMI. Kita yang bikin Indomie kalau kita baris benar. Kalau kita baris nih semuanya nih DMI bersatu gitu, nggak ada Indomie, kita bikin aja Indo DMI. Cara gimana? Lah tinggal ngomong sama ketua DMI, ayo semua warga yang DMI kita beli Indomie. Karena kita ini nggak baris, sendiri-sendiri. Kalau kita baris, waduh, yang ditakutkan sama kaum oligarki itu kalau umat Islam baris, serius. Kalau baris, waduh, nggak ada tuh tengkulak, maaf ya, yang bukan orang Muslim. Kita aja beli beras nggak harus lari Cipinang, langsung dari Kerawang kita yang beli daging, ya kan, dari tiap pemotong langsung kita, semuanya kita. Ayam kan sekarang ayam dikuasai juga sama kita sendiri, punya ternak ayam kita yang beli sendiri. Kalau kita baris ya, wah ekonomi umat Islam kita itu 70, hampir 85% kita tuh umat Islam. 85% dari 267. Berarti kan kita punya umat Islam 220. Wah, kalau bersatu baris, ekonomi kita, maaf ya tadi yang dibilang kiai ustadz itu hanya kita berhikmat dengan organisasi. Profesi ustadz itu ya istilahnya memang benar-benar kita berhikmat, akhirnya begitu kan. Sekarang menurut saya ya kita agak terbalik, agak setengah terbalik. Jadi itu, apalagi ustadz temannya banyak. Saya punya sahabat Gus Miftah, punya sahabat Ustadz Mansur. Itu saya kalau ada perlu ke mana gitu, minta tolong, dia kenal Kapolri aja, dia kenal sama Gus Miftah, Kapolri aja kenal, ditelepon dia Kapolri itu. Gitu kira-kira gitu. Ustadz tuh temennya banyak karena mungkin tidak tahu caranya. Ustadz ini nggak tahu caranya. Terus yang selanjutnya coba kita gini. Kali saya coba di masjid itu kita bikin database. Saya ada yang isi formulir pakai manual, ada yang pakai Google Form. Maksud tujuannya gimana? Saya sampai tahu, misalkan nama saya Sujarmiko, golongan darah saya O, istri saya golongan darahnya AB, anak saya golongan darahnya B. Sampai tahu suatu saat ada jamaah butuh darah, udah nggak perlu tanya, kita buka aja, oh ini golongan darahnya. Misalkan kayak kemarin kan banyak orang butuh golongan darah waktu COVID, kita nggak tahu nyarinya di mana ya. Tapi kalau DKM punya itu pasti, oh ini siapa, kita tanyain dia, yang golongan darah O siapa aja, bisa nggak transfusikan darah. Itu manfaatnya kalau kita punya database. Yang kedua tadi ya, anak urusan berapa itu macam-macam. Kita nanti ya selain kita buat tiap tambah ya, jadi dia generasi kita supaya masuk ke remaja masjid, supaya kita ini tuh misinya juga gitu. Kalau kita anak datanya juga sama juga pekerjaan dan profesi. Kalau kita nggak pernah sampai detail ke jamaah, profesinya tuh nggak pernah kita tahu. Padahal manfaatnya banyak. Saya di tempat saya rata-rata tahu kita, si A profesinya apa, si B profesi apa. Pak, kita kemarin nih, saya dapat sumbangan, masjid kita dapat sumbangan dari pajak orang tua. Jadi
saking kita tuh tahu detail ya kita masukin aja kita dia kan ada proposal buat apa namanya dia kirim ke bosnya bahkan kita dari cap orang tua kalau Sumarekon udah rutin karena kan dari wilayah kita dari cap orang tua sampai kita bingung ini dagingnya halal apa ada rasa anggurnya begitu. Jadi fungsinya itu juga sebenarnya kalau kita tahu profesinya orang misalkan ada yang jadi dokter gigi apa